Radio Media Informasi dan Hiburan. Baik lagi sama aku Upi Dan aku Mona di Radio Class episode Nonser tentunya. Nah, kemarin kalian udah ketemu sama Kak Glenn kan di apa itu? Kelas apa itu? Bahas script writing sih. Nah, habis ini kalian bakal eksekusi skrip yang udah kalian buat. Nah, sebelum kalian eksekusi skrip yang kalian buat, kalian ini harus paham dan harus mendalami tentang nonser. Oke. Yang pertama aku mau menjelasin apa sih itu nonser. Iya, apa sih Pi nonser Pi? Nah, nonser itu adalah profesi, dia itu sebagai penyiar dan menjadi pembantu sebuah pemandu sorry. Pemandu sebuah Iya, program. pemandu sebuah program acara radio. Yes. Nah, dia itu pastinya bakal memberikan informasi dan menghibur para pendengarnya. Bener Itu banget. tugas pokok seorang announcer. Oke, lanjut. Nonser itu jadi itu jadi ujung tombaknya radio Pi. Nah, terus habis itu sekarang kita mau bahas skill nih. Skill apa aja sih Pi yang dimilikin buat announcer itu harus punya skill apa aja? Yang pertama yang harus dimiliki seorang announcer itu dia harus memiliki attitude. Karena dia kan public figure kan. Jatuh guys. Nah, sekarang kita bakal bahas skill apa aja sih yang dimilikin buat announcer itu. Apa aja tuh skillnya? Jadi announcer itu yang pertama harus memiliki skill, sebenarnya bukan skill, jadi wajib ya. Oh, wajib Ya, hukumnya. wajib hukumnya harus hukumnya. memiliki attitude. Attitude yang baik. Jadi kan kita kan sebagai announcer itu adalah public figure ya. Jadi kita tuh harus menjaga image kita di luar. Bener Iya, banget. jadi mulai dari sikap kita ke orang segala macem itu harus baik. By the way, yang dilihat dari radio kan announcernya ya, Bi? Ya, karena tadi yang aku bilang di pertama itu, announcer itu ujung tombak dari sebuah radio. Bener banget. Image sebuah radio itu biasanya ditentukan dengan announcernya juga. Iya, Oke. bener. Yang kedua ada intonasi, harus memiliki intonasi. Jadi seorang announcer itu harus bisa mengatur intonasinya. Jadi sebagai penyiar itu harus tahu bagaimana cara agar intonasinya itu tidak monoton. Naik turunnya gitu nggak sih? Iya, naik turunnya. Nah, yang ketiga itu ada depends of program. Depends on program, Pi. Depends. On program. Oh, Depends on- alright. Okay. I know, right. You know, right? Yeah, exactly. Oke, depend on program ini pokoknya pada intinya kita tuh harus mendalami program kita. Jadi kita misalkan kayak aku, Lovista, dikasih program seputar percintaan, ya aku harus mendalami meskipun di dunia nyata percintaanku remedi. Tapi mau nggak mau itu tuntutan pekerjaan, ya nggak sih Lon? Bener, Nah bener. itu. Nah yang keempat itu adalah aksen. Apa itu Gimana tuh? aksen? Nah aksen itu adalah kita tuh kan setiap orang tuh punya logat. Benar. Nah, Ada itu dari Jakarta, ada, Jakarta. ada Indonesia Timur, Terus ada yang Indonesia nanti kayak so British. ya itu soal itu nggak apa-apa. Itu kalau emang karakter kalian kayak gitu nggak apa-apa, kembangkan. Nggak usah niru aksen logat-logat orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Bro, Nextnya nih guys, ada speed. Speed itu ya kita bicarain lah kecepatan kita ngomong tuh gimana ya Bi ya. Betul. Jangan sampai kayak terlalu kayak tergupu-gupu gitu ya Bi Karena ya. kan kita kan menyampaikan informasi kan. Kalau informasi kita sampaikan terlalu cepat pun nanti si pendengar nggak dapat dari yang apa kita mau sampaikan itu. Oh, oke. Jadi kita tuh speednya tuh harus ini guys, jadi harus ngerti lah speednya kapan cepetinnya, kapan dilambatinnya. Nah, Nextnya ada artikulasi. Artikulasi itu jadi kayak kita tuh ngomongnya a i u e o nya nggak sih Bi? Iya harus jelas ya. Iya. Apa yang kita omongin itu jangan belibet. Jadi kalau Jangan kayak AA, jangan kayak kumur-kumur. nah ada kayak Bener kumur-kumur banget. harus jelas. Iya. Nah, selanjutnya ada smiling voice. Smiling voice ini penting banget Penting guys. banget. Soalnya kalau kita ngomong tuh, kita tuh ngomong harus pakai kayak mukanya tuh harus smiling gitu. Karena kita harus memberikan aura positif. Betul. Kalau kita positive vibes. positif vibe, apa itu? Jangan pakai bahasa Inggris lah, Lon. Please lah yo. Aku ini gak muter lihat bahasa Inggris ya. Jadi smiling voice itu kita harus memberikan aura positif. Aura positif, Jadi ketika benar. kita tulus, ikhlas menyampaikan Harus informasi. berekspresi, guys, Nah, kalau gitu. jangan kaku. Jangan kayak Radio, media informasi, Bro. dan hiburan. Mana menghiburnya? Oke. Yang terakhir, apa yang perlu dikuasai skill? Ada pernapasan. Pernapasan ini penting banget guys. Jadi kalau kita ngomong itu kita harus ngerti dong pernapasan kita itu harus gimana. Jangan sampai megap-megap. Ya. Jadi, satu lagi. Nah, yang tadi yang terakhir nih, kita sambung lagi Bi. Karena apa? Tadi ada mic-nya jatuh lagi, ada gangguan-gangguan ya. Iya. Jadi Yang pernapasan itu gimana kedua, lo? Pernapasan itu jadi kita tuh harus kalau ngomong tuh ya guys, gak boleh kayak jadi apa ya kayak ngap-ngap gitu gak sih Bi? Kayak terburu-buru gitu nafasnya gitu kan. Kita tuh harus pinter banget guys ngatur nafas.
Kalian inget gak sih yang dulu kita pertama kali ketemu yang sama Mbak Ulin itu? Mbak Ulin aja dia kan seorang announcer, dia sampai latihan pernapasan itu pakai metode kayak yoga segala macam. Oh, iya? Karena penting banget pernapasan itu supaya kita tuh lebih tertata gitu ngomongnya enggak. Penting itu guys. Oke. Nah sekarang skill yang intonasi sama artikulasi bakal dijelasin sama Totoy. Untuk skill smiling voice sama pernapasan bakal dijelasin lebih mendalam dan dipraktekin sama Kak Vanes. Kita lagi ada Totoy guys. Halo, Hai Totoy. Halo Lona, halo Upi, thank you banget atas penjelasannya. Nah kali ini giliran aku ya. Hai semuanya, jadi di sini Totoy bakal ngejelasin apa itu artikulasi dan intonasi, juga bagaimana cara melatihnya. Yang pertama kita harus tahu, artikulasi itu adalah kejelasan dalam berbicara atau bercakap. Jadi cara melatihnya yaitu dengan melatih rahang, bibir, lidah, dan gigi. Gimana caranya? Mudah banget. Jadi ketika kamu berbicara, mulut itu harus menyesuaikan dengan nada yang keluar. Jadi kayak A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Terlihat jelas bibirnya gerak. A, I, U, E, O. Oke? Nah, selanjutnya Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Bibirnya harus ikut. Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Oke? Lagi. Ta, Ti, Tu, Te, To. Ta, Ti, Tu, Te, To. Dan yang terakhir, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Selain menggunakan huruf vokal, kita juga bisa melatih dengan membaca skrip dengan posisi lidah di langit-langit mulut. Gimana tuh contohnya? Kayak gini. Jadi, kamu ngomong seperti biasa, tapi lidahnya ditempelkan di langit-langit mulut. Misalnya ini gigi. Lidah kamu itu ada di sini. Supaya kelihatan jelas bentuk mulut kamu saat berbicara. Kenapa penting? Karena ketika kita siaran, yang didengarkan oleh audiens itu hanya suara kita. Jadi supaya tidak terdengar seperti berkumur-kumur, kita harus memiliki artikulasi yang baik, oke? Selanjutnya ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu adalah nada bicara ketika kita bercakap. Ada naik turun tangga nada yang digunakan dalam satu kalimat. Misalnya, opening EQPN Radio ya. EQPN Radio, media informasi dan hiburan. Nah, terdengar ceria kan? Jadi, intonasi ini digunakan berdasarkan bagaimana kamu membawa suatu kalimat. Misalnya sedih, ya menjadi sedih. Misalnya senang, seperti opening tadi, ceria, itu pakai naik turunnya supaya tidak terdengar datar. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin bagaimana caranya pemanasan sebelum siaran. Kenapa pemanasan itu penting? Supaya lempeng dan gak pegel kalau siaran sampai sejam atau 2 jam. Nah, yang pertama ada teknik lip trill, di mana kamu menggoyangkan bibir, yaitu dengan cara trrr, trrr, trrr. Nah, lip trill ini dilakukan 3-5 menit atau sampai hidung kamu ngerasa geli. Itu berarti udah oke. Selanjutnya ada yang namanya humming. Jadi yang digunakan tuh dari dalam sini. Mingkem, terus lakukan 3 menit. Nah, selanjutnya ada yang namanya lion face. Ini untuk melatih otot-otot di wajah kamu supaya nantinya rahangnya tuh nggak pegel. Gimana caranya? Ya, kayak lion, mengaum, 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 mengaum. Terus dilakukan supaya nggak pegel nantinya. Dan yang terakhir yaitu melatih artikulasi, bisa dengan pingpong atau yang udah aku jelasin tadi menggunakan huruf vokal A, I, U, E, O, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ta, Ti, Tu, Te, To, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, dan Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Oke, gitu aja. Selanjutnya ada Kak Vanessa yang bakal ngejelasin hal-hal lebih lanjut tentang skill menjadi announcer. Thank you Totoy. Hey Kemania, di sini Vanes bakal jelasin tentang smiling voice dan pernapasan diafragma. Pertama Vanes bakal jelasin dulu nih tentang smiling voice. Apa sih smiling voice itu? Jadi smiling voice itu adalah memperdengarkan suara dengan nada atau intonasi yang ceria. Jadi para pendengarnya tuh bisa ngerasa lebih semangat gitu, lebih ikutan ceria, dan pastinya lebih menarik dong daripada yang ngomongnya datar-datar aja. Tapi jangan salah ya gimana ya. Jadi waktu announcer lagi bawain berita bernuansa sedih, contohnya kayak berita duka, announcer itu harus
mengubah vocal expression mereka jadi lebih sedih gitu, jangan terus-terusan menggunakan smiling voice. Jadi kan smiling voice itu kan ekspresinya harus senang, terus nadanya juga lebih humble, lebih friendly. Tapi kalau lagi sedih ya juga harus menunjukkan ekspresi yang lagi sedih gitu. Nah, contoh penggunaan smiling voice itu kayak gini nih. EKOPN Radio, media informasi dan hiburan. Hai Kemania, balik lagi bareng Vanes. Dimana lagi kalau bukan di Request Zone, we give your favorite song. Nah, sekarang Vanes mau contohin yang nggak pakai smiling voice. EKOPN Radio, media informasi dan hiburan. Hai Kemania, balik lagi bareng Vanes di Request Zone, we give your favorite song. Kan aneh banget gak sih? Jadi Kemania udah tahu dong bedanya yang pakai smiling voice sama yang enggak. Gimana? Pasti lebih menarik yang pertama kan? Nah, yang terakhir, Vanes bakal jelasin tentang pernafasan diafragma. Nah, hal ini tuh kelihatannya simple, tapi sebenarnya tuh krusial banget loh Kemania. Karena pernafasan diafragma itu pernafasan yang keluarnya dari rongga dada ke rongga perut. Dan biasanya tuh bisa membuat kita tuh kalau ngomong nafasnya jadi lebih lama daripada pakai nafas di hidung biasa gitu atau tenggorokan. Ini ada contoh kalau misalnya kita nafas tanpa diafragma, cuman pakai tenggorokan aja tuh bakalan kedengar ngos-ngosannya gitu loh. Jadi contohnya gini. Hai Kemania, balik lagi bareng Vanes. Dimana lagi kalau bukan di Request Zone, we give your favorite song. Nah, sedangkan kalau pakai diafragma itu suara tarik nafasnya tuh kayak lebih terminimalisir gitu, lebih nggak kelihatan gitu. Jadi kayak gini. Hey Kemania, balik lagi di mana lagi kalau bukan di Request Zone, we give your favorite song. Nah, Kemania, cukup segitu aja sih penjelasan dari Vanes tentang smiling voice dan pernafasan diafragma. Semoga penjelasan ini bisa bikin Kemania lebih paham dan bisa buat latihan di rumah. Thank you. Selanjutnya ada karakter yang harus dimiliki oleh seorang announcer. Oke, yang pertama itu yang tadi aku pernah tadi singgung di awal, kita harus menjadi diri sendiri guys. Be yourself aja. Nah, be yourself. Be yourself itu bahasa Inggris dari jadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Oke, Ya. oke. Jadi nggak usah lah kamu itu mencoba jadi orang lain. Betul. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Betul sekali, exactly. Yang kedua itu ada menjadi teman yang baik bagi pendengar kita. Nah, tadi nyambung sama smiling voice. Ya, smiling voice itu nyambung. Jadi kita tuh harus akrab, harus chemistry kita itu. Membangun keintiman. Nah, hati ke hati sama Yes. pendengar kita itu. Nah, hati ke hati. Oke. Yang ketiga itu kita harus menjadi pendongeng yang baik. Betul. Karena tadi kan kita menyampaikan hiburan dan informasi. Jadi kita tuh harus membacanya itu harus apa ya istilahnya? Kayak storytelling gak sih? Nah, iya pelan-pelan kita kayak ngajak ngobrol. Yeah. Jadi seolah itu kayak Pakai hati lah. Iya, pendengar kita tuh nggak kayak apa sih ngomong sendiri. Iya. Jadi harus kita sama pendengar kita balik lagi harus ini chemistry-nya harus nyetrum. Bener, nyetrum ya. Yang keempat ada theater of mind. Yes. Apa tuh, Lon? Theater Kalau of bahasa mind Inggris itu- tak sarin ke kamu ya? Oh, kayak gitu ya? Iya, Jadi kalau bahasa Inggris. nextnya ada theater of mind guys. Iya. Theater of mind ini jadi kamu kayak harus bisa nih. Kalau misal aku announcer nih, kamu pendengarku. Oh iya, oke. Aku ngomong ini tuh kamu tuh jadi kayak bisa bayangin gitu loh. Oh, jadi ini yang diomongin Lona. Oh, oke, aku bisa nih dapat gambaran. Kayak gitu. Jadi kita tuh harus main gitu. Jadi tuh kita harus pinter-pinter Iya. membuat para pendengar kita tuh jadi ngerti gitu. Oke. Terus yang kelima apa itu? Yang kelima nih, yang terakhir ada be positif. Kayak tadi kayak nyambungnya ke smiling voice juga. Kita tuh harus ada aura positif lah buat pendengar kita. Jangan sampai kita tuh ngomong ke pendengar kita tuh kayak yang menimbulkan sara kayak gitu. Karena pendengar kita tuh balik lagi, dia dengerin kita itu karena dia pengen dapat hiburan dan informasi. Bener Jadi banget. jangan sampai kita ya selain kita udah pembawaannya nggak enak, informasi dan hiburan yang kita kasih itu nggak maksimal. Buat Gitu, apa iya. dengerin ya kan guys. Nah, nextnya ini ada persiapan yang dilakuin sebelum on air atau siaran guys. Yang pertama ada warm up. Warm up itu pemanasan diri. Pemanasan. Oh, warm up itu bahasa Inggris pemanasan. Warm up iya. bener. Apa gimana? Enggak, Gini, bukan gini. olahraga sih, Bi. Gini. Bukan sih, Gini. bukan. Enggak ya, itu gimana? Warm up tuh kayak itu tuh ngelakuin pemanasan tuh kayak apa ya namanya kayak kita tuh harus lakuin sebelum kita on air nih. Kita harus kayak apa sih namanya tuh, Bi? Yang Oh, senam mulut. Hah? Senam mulut. Bisa jadi. Bisa jadi senam mulut, ya? Hemming termasuk. Senam mulut tuh. Sejam itu bisa hemming sih. Berarti biar nggak kaku ya. Bener Saya banget. tuh pikiranku pemanasan tuh yo, apa yo? Bukan Tangan, kayak gitu, Bi. ini, Jadi apa? kayak biar otot-otot kita tuh nggak kaku, guys. Oh. Karena senjata utama dari seorang announcer itu ya ini ya. Iya. Mouth. Bener. Oke. Yang kedua Yang apa? kedua ada memahami script. Ini penting banget buat announcer guys. Jadi
Jadi itu apa aja? Kita yang dipahami skrip kan bacaan itu apa aja yang kita dapat, yang kita harus tangkap dari skrip itu apa aja? kita harus dapat kata kuncinya sih dari skrip itu yang kamu bawain tuh apa aja. Jadi jangan sampai kamu tuh apa ya kayak Karena kepek skrip kan baca gitu. banyak tulisan kan. Benar. Nah, jadi kita harus dapat kuncinya apa sih, pokok dari pembahasan itu apa? Announcer itu jangan baca kayak skrip full nih kamu baca Oh. itu jangan, tapi kamu harus dapat poinnya guys. Oh gitu. Terus mengerti lah ya, paham apa yang Paham. mau dibaca, mau dibicarakan dalam skrip Skripnya itu. tuh apa? Isinya tuh kamu harus tahu apa. Nah, sampai kemarin kan yang sama Kak Glenn tuh, Kak Glenn nunjukin bahwasannya ada apa sih tanda itu ya, tanda Ininya, strip kayak- 1, garis miring 1, garis miring 2, kalau 1 tuh koma, 2 titik, kalau 3. Oh, berhentinya lah. Jadi harus ini mematuhi protokol juga. Oh, itu protokol Iya, produser. protokol produser. Kita jangan ya-yaan, jangan Jangan langsung gaspol aja. gaspol aja, rosdol jangan. Kita harus Oke. perhatikan itu juga. Nah, yang Yang ketiga ada apa? kita tuh harus jangan membawa masalah, kita mesti jangan bawa masalah pribadi ke dalam pembicaraan. Kenapa loh? Ya bayangin aja, Pi, kamu putus sama pacarmu, nanti kamu ngomong sama aku, kamu jadi ikut bad mood sama aku. Ya kan nggak mau. Soalnya kalau aku menurutku cewek itu semua cewek itu sama aja loh. Enggak gitu, Pi. Nggak usah. Nggak gitu. Oh jadi gitu. Oh sorry. Contohnya. Iya. Contohnya ya kayak tadi nggak sih, Pi? Aku marah sama pacarku nih. Kamu kan juga cewek. Aku kalau bawaannya kalau kamu kayak pacarku gitu. Jadi ketika kita siaran lu, Lon, Jangan ditomain, Pi. kamu tahu nggak Bu Risma itu lagi ada acara? Apa sih, Itu, Allah? kayak gitu ya contohnya ya. Iya Jadi sih. jangan sampai kamu lagi bawa berita tentang seputar Surabaya atau apa, kamu ngegas membawa emosi. Intinya Hmm. harus profesional. Oke. That's it. Iya. Kamu Oke. kok jadi nonton tuh harus profesional, guys. Nah, selanjutnya ada apa aja sih mekanisme on air? Nah, ini kita sampai di ketika kita mau on air. Dari tadi kita pemanasan sebelum on air segala macam, apa aja yang harus dipunyai, skill, attitude, segala karakter. Kan kita udah sampai di ketika kalian on air, kalian ngapain aja? Benar. Apa Yang aja tuh pertama adalah controlling. Ini penting. Ini tuh yang controlling itu maksudnya apa? Kita tuh sebelum siaran, kita tuh ini lebih ke teknis sih. Teknis, Jadi benar. teknis. Kita mempersiapkan alat-alat bantu kita siaran kayak check sound, terus Mixer. terus fader, komputer kita pastikan nyala ya. Pastikan tidak mati. Iya, pastikan nyala. Mic kita tuh masih dipastikan tuh Hidup. juga. Terus mixer kita udah siap untuk nanti ngatur ketika kita mau talk, ketika Yes. kita mau nyala Lagu. muter lagu, itu mixer kita harus nyala. Jadi untuk controlling itu lebih ke teknis. Benar banget. Nah yang kedua ada prepare hot clock Hot clock. hot clock, Yes, jam panas. jam panas, hot Yes, clock and that's right. punchline. And punchline. Oke, itu apa sih Lon itu? Prepare Kalau hot clock hot and clock punchline itu guys, hot clock itu jadi kayak pembagian antara kamu talk sama musik, terus Oh. opening closing itu jadi pembagian itu ada di situ. Berarti itu di script gitu nggak sih? Ya harusnya. Jadi Iya, itu iya, jadi- dibuat sama produser itu kan. Kayak istilahnya rundown lah. Oh, rundown. Berapa menit-menitnya nanti kamu talk berapa menit kayak gitu-gitu. Oh, oke, berarti penentuannya itu ya. Yes, bener banget. Kapan kita Bener. talk, kapan kita Kapan closing, kita kapan kita lagu. punchline. Punchline. Oke, nah punchline sendiri itu apa sih Lon? Kalau punchline itu kamu tuh kayak gongnya dari kantor kamu tuh, Bi. Gongnya itu kayak Gongnya. apa ya? Itu kayak biar kamu tuh Oh, banget gitu loh. kayak apa ya? Kasih contoh dong, kamu kayak bisa. deh Aduh, bikin punchline. kasih contoh ya. Bisa nggak sih? Apa sih? Apa ya, Bi ya? Aku juga mikir nih. Udah mikir tuh. Oh, punchline, contoh punchline. Ya, ayo kamu bisa, aku tahu kamu bisa, Bi. Skillmu tinggi kok punchline tuh. Aduh. Yang ketiga ada checking guys. Checking ini jadi apa namanya kayak kamu tuh dilakuin ketika pra, terus pas siarannya sama setelah siarannya. Nah, jadi ketika kita pra itu ini ya hampir sama sih sama kontrol, Controlling. tapi ini lebih luas lagi checking. Betul. Ini dilakukan ketika pra, terus ketika on air dan ketika pasca on air. Jadi ketika kita pra ya tadi itu controlling teknis, Ya. terus yang ketika siaran kita memastikan bahwasannya sudah aman semuanya, lancar siarannya. Nah, ketika pasca itu kita lebih ke evaluasi Ada kegiatan. eval. Yes, bener banget. Nah, dan yang terakhir yang harus diinget nih. untuk seluruh ini bukan apa ya, ini wajib ya, apalagi Wajib di hukumnya. EGPN Radio. Jangan sampai kita dari awal kita 1 jam nemenin kalian, Nah, mic kita udah nyala, Nah. komputer udah nyala, udah berbusa. lagu udah mood berputar, keluar. kita Yes. sudah menghibur Sudah. para EGPN udah joget-joget. Yes. Ternyata Ternyata
komputer kita nggak nyambung ke internet. Wow, impressive. Dan kita ternyata tuh cuma Cuma, ya, nggak kita sih, ngomong iya doang. kita nggak cuma di speaker tok keluarnya, tapi nggak di Internet tuh nggak muncul. nggak streaming, Iya, iya. bener Jadi banget. Ekpekemania yang di luar Di luar pulau, Di luar, di Sumatera itu kan banyak banget tuh. iya, fans kita Ekpekemania yang di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri mungkin ya. Betul, jiran Malaysia. Iya, mereka. So, jadi Itu aja yang Nah, bisa. kelas kita hari ini, Pi. Iya, jadi itu menurut pengalaman kita pribadi ya. Betul banget. Jadi kurang lebihnya mau dimaafkan lah ya. Iya, dari terus kesalahan teknis, Mic jatuh itu wajib dimaafin. gagal translate Inggris ke Indonesia tadi juga Iya. mohon maaf ya. Iya, punchline, nggak apa-apa, Iya, Pi. semoga bisa lagi-lagi menghibur dan Betul. memberikan informasi Betul banget. buat kalian. Ya, kalau gitu kita pamit dulu ya, guys. Aku Lona. Aku Pi, Pi, apa? ada yang lupa. Mesti apa yang lupa? Don't forget to like, comment, and subscribe. Oh iya ya ampun. Lupa Kebiasaan ya? sekarang di radio. Kamu nih, Nggak ada gitu-gitu. Kita tuh konten kreator, Pi. Oh gitu ya, Iya. wajib hukumnya ya. Oke, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke. Spotify dengerin juga dong. Oh ada Spotify juga. Ada Apa dong, itu? Bun. Kalau kita kan nyari di Spotify apa? Akrab. Akrab. Yes, Jadi caps lock jebol ya. caps like jebol akrab. Yes. Nah, gitu. dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @egupnradio karena di sana tuh kegiatan-kegiatan kita ngapain aja, konten-konten kita juga. Lona siaran kamu weekly di sana. Nah. Oke deh. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Pi. Iya. See you next class. Bye. Bye.